Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herli Mariamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer dan terpimpin. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sedangkan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi Indonesia periode parlementer 1949 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Masa kejayaan demokrasi Indonesia. Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua perwujudan elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Berikut ini 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Seperti di Juanda Kartawijaya diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas. Pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret tingginya akuntabilitas. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partai maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen tidak ada, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Meski tidak semua warga negara dapat memanfaatkan hak-hak dasar dengan maksimal, tetapi hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan. Dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dirasakan dengan baik. Masyarakat bisa melakukan tanpa ada rasa takut menghadapi risiko, meski mengkritik pemerintah dengan keras. Contoh, Dr. Andes Halim, mantan Perdana Menteri, menyampaikan surat terbuka dengan kritikan sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tanggal 27 Mei 1955. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisme sebagai landasan untuk berpijak.
dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik, kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekret Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Masa suram demokrasi Indonesia. Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.